Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign guys. Dimulai dari Taurus dan akan berakhir untuk Pisces sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Apapun itu silahkan kamu tentukan sendiri ya. Yang jelas jangan dipaksain guys, oke? Dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Oke. Aku hanya akan buka 2 kartu dalam readingan urgent message guys. Yang pertama itu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu dimulai dari hari ini. Dan yang kedua bottom of the deck itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi ke depannya dalam 7 hari berdasarkan situasi yang terbaca di awal minggu. Oke. Selain itu aku akan ambilkan 1 kartu petunjuk atau clue, advice, nasihat untuk kamu yang bisa membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Ini beririsan guys. Ini adalah urgent message yang beririsan antara tahun 2024 dan tahun 2025 ya. Dimulai dari hari ini berarti dari tanggal 29 dan nanti akan berakhir untuk tanggal 4 Januari 2025. Oke. Should I say Happy New Year earlier guys? Oke. Bisa kali ya. Selamat menyambut tahun baru. Selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan tahun baru 2025 ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Amin sekali lagi ya. Oke, sudah tak shuffle 3 kali, mari kita bagi 3 guys, seperti biasa. Lalu 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful untuk readingan urgent message kali ini ya. Oke, mari kita teruskan ke video extended guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Hai Virgo. Kamu dapat video extended. Yang kedua ada fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Leo. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Gemini. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces. Scorpio. Oke, jadi untuk Virgo, Leo, Gemini, dan Scorpio, nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan guys, atau tertarik untuk melihat informasi lebih banyak dan lebih banyak lagi nasihat selama 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Baiklah, mari kita mulai guys. Yang pertama dari Earth sign dulu, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Hai Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Oke Taurus, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Yang di atas ada Temperance, bagus. Dan di bawah ada The Four of Swords. Oke, kamu kayak akan merasa bahwa 1 minggu ke depan ini datar banget. Kok kayak di luar ekspektasiku ya. Kok aku nggak kayak kok nggak kayak seperti yang aku bayangkan kayak begitu guys. Kenapa? Karena Temperance datang dimulai dari hari ini. Temperance ini tujuannya membuat keseimbangan guys ya, jadi stabil. Dan biasanya di masa-masa seperti ini, ditambah kamu Taurus lagi hiperaktif banget atau lagi full of power banget, kamu akan menganggap masa-masa balance ini membosankan sekali. Padahal it's balance guys. Ketika Temperance datang di kartu pertama, maka aku harus bilang di 1 minggu ke depan divine intervention terasa kuat sekali dalam hidupmu ya. Jadi kamu itu nggak akan jatuh-jatuh banget, terbang nggak akan tinggi-tinggi banget, nggak akan sampai lupa daratan kayak gitu. Atau peristiwa di dalam hidupmu secara umum akan datar flat guys di 1 minggu ke depan. But it's fine for you. Kenapa? Karena Temperance ini berusaha untuk kayak absorb toxicity, negativity. Oke. Mungkin kalau terlalu tinggi nanti guys kamu lupa diri. Mungkin kalau terlalu rendah nantinya kamu jadi down atau kayak
putus asa. Temperance ini kan menjaga supaya yang sedang-sedang saja. Jadi nanti 1 minggu ke depan kesannya akan sedang-sedang saja, dan itu kan bikin kamu bosan katanya. Taurus, it's like boring for you guys, but it's good for you. Jadi jangan cari-cari masalah di masa-masa temperance ya guys. Ketika masanya standar atau netral atau balance, ikuti saja, nikmati saja. Ingat tadi power kamu yang kuat sekali, aku lihat itu kayak akan mencoba untuk do something different. Oke. Perlu juga aku sampaikan ke kalian guys, jangan lebay dan jangan berlebihan di 1 minggu ke depan. Terutama mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, itu jangan deh. Terutama untuk kamu yang mau liburan. Oh, kok jadi gini guys? Bentar. Communication is the key katanya di sini. Oke, sebentar. Ada tadi pesan khusus juga untuk si Taurus. Kalau misalnya kamu di 1 minggu ke depannya mau liburan gitu guys, liburan akhir tahun ya, dan kamu itu akan ada atraksi atau aktivitas yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, karena kamu full of energy, kamu itu kayak akan tertantang, adrenalin itu akan tinggi banget guys untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kamu lakukan. Mending lu di seminggu ini jangan lakukan dulu deh. Just do the standard kayak begitu. Lakukan yang standar-standar saja, oke? Oke, kartu yang datang untuk nasihat sebagai petunjuk atau nasihat untuk kamu Taurus, communication is the key. Jangan putus komunikasi katanya guys di 1 minggu ke depan. Gara-gara kamu sibuk dengan urusanmu sendiri atau kamu merasa malas guys karena apa-apa kelihatan flat atau datar, you need to communicate, oke? Komunikasi ini akan menjaga atau mempertahankan sesuatu yang penting dalam hidupmu katanya. Komunikasi di 1 minggu ke depan akan membantu mempertahankan agar tetap stabil yang saat ini menurutmu biasa-biasa saja dalam hidupmu. Kayak ada orang yang karena terlalu biasa lupa pada peristiwa tertentu atau hal tertentu guys gitu ya, karena terlalu boring, terlalu bosan, kayak mengabaikan banyak hal, oke? Yang berkaitan dengan komunikasi harus kamu maksimalkan guys di 1 minggu ke depan ya. Oke, itu dia untuk Taurus. Ayo kita teruskan untuk Virgo guys. Yang kedua, this is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ada the Two of Pentacles di sini ditambah the Page of Cups. Kamu kayak akan merasa situasi genting dan jadi sensitif sekali Virgo. Jadi di awal minggu ini kayak ada target yang gak tercapai, ada nih keinginan yang tidak terpenuhi, kayak ada harapan yang tidak terwujud, dan kamu itu kayak ngerasa kayak dikejar-kejar sesuatu ya. Jadi aku nggak tahu guys, ini mungkin berkaitan dengan targetmu akhir tahun. Jadi kamu nggak akan menikmati akhir tahun ini, kayak kesel banget, aduh ribet banget, malesin banget, kayak begitu di awal minggu ini, dimulai dari hari ini, dan kemudian sampai dengan akhir minggu kamu akan sensitif sekali katanya guys. Sensitif kamu itu hati-hati ya, mungkin bisa akan bisa memancing konflik, menimbulkan konflik. Karena kamunya bad mood Virgo, dan kemudian kamu akan sensitif sekali. Orang yang ngomongnya biasa aja kamu akan anggap semacam serangan atau penghinaan, atau kayak dengan sengaja memancing amarahmu, karena Page of Cups di sini terlihat seperti sensitif sekali guys ya. Oke, your matter is your matter. Masalahmu adalah masalahmu, jangan biarkan masalahmu itu guys kayak merembes melebar kemana-mana. Oke. Kamu itu biasanya nggak terbuka sama masalah pribadimu Virgo. Orang nggak tahu masalah kamu, tapi sikapmu guys bisa membuat orang tahu bahwa kamu dalam masalah. Oke? Nah, karena kamu bukan tipe yang akan curhat tentang masalahmu, jadi kalau kamu nggak mau melibatkan orang lain dalam masalahmu, jagalah sikapmu di 1 minggu ke depan. Surrender to the divine. Oh, kayaknya ada yang harus dilepasin Virgo, ada yang harus diikhlaskan. Aku nggak tahu tadi berkaitan dengan target ya guys, atau goal atau harapan yang tidak terwujud. Mungkin kamu mengharapkan sesuatu di akhir 2024 ini tapi tidak bisa kamu realisasikan atau nggak muncul hilalnya guys. Ya mudah-mudahan saja ada penundaan waktu di situ, mudah-mudahan. Tapi yang paling penting adalah surrender to the divine, Jadi kalau udah surrender itu guys pasrah ya.
Kamu tetap melakukan yang perlu kamu lakukan, tapi yang jelas hasilnya tidak seperti apa yang dipikiranmu lagi. Kamu tidak target oriented lagi, tidak result oriented lagi, tapi kamu akan mengikhlaskan mau gimana hasilnya begitulah. Tapi aku tetap akan melakukan sampai dengan semampuku, batas kemampuanku kayak begitu yang perlu. Penting sekali kamu ketahui di 1 minggu ke depan, oke? Be careful with your sensitivity, oke? Orang nggak paham kamu Virgo, jangan sampai sikapmu bikin orang kebingungan. Kurang lebih seperti itu deh guys ya. Oke. Nanti kita bahas ini di video extended karena kamu dapat video extended Virgo. Ayo kita lanjut guys ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Capricorn. The Three of Swords, Judgment, kamu kayak dengan sengaja menyakiti hati seseorang Capricorn di awal minggu ini, dan kamu keep doing on that. Mengkhianati seseorang, menipu seseorang, membohongi seseorang, dan kamu terus melakukannya guys. Dan tidak terkesan ada penyesalan di sini, tidak terlihat ada mengakui kesalahan, but you are keep on doing that. What the fuck is going on Capricorn? Dengan sengaja kamu menyakiti hati seseorang, dengan sengaja kamu mengkhianati seseorang, dengan sengaja kamu melukai perasaan seseorang. Aku gak tahu alasannya apa. Aku gak mau tahu Capricorn kenapa kamu melakukan itu. Yang pasti katanya hentikan sebelum akhir minggu ini. Kamu jahat Capricorn. A time to give rather than take. Apa ini yang kamu lakukan ya Capricorn? Kayak kamu itu ngambil sesuatu dari seseorang dan kemudian tidak membalaskan hal yang sama ke dia. Merugikan orang gitu deh guys. Dan kamu tetap melakukannya. Entahlah kamu memeras orang atau kamu blackmailing. Itu apa guys? Blackmailing itu ya memeras juga ya. Jadi kayak mengancam. Nanti kalau seandainya kamu nggak kirim aku uang, aku tak keluarin, tak viralin video-video syurmu kayak begitu guys. The Three of Swords juga itu. Stop taking something that is not yours katanya Capricorn sebelum 7 hari ke depan. Because this is the judgment, peringatan terakhir. Kalau kamu masih tetap lanjutkan, masih terus lanjutkan, setelah the judgment biasanya the tower, oke? Udah, aku disuruh bilang itu aja sama kamu Capricorn. Oke guys, selesai sudah untuk Earth sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Oke Aries, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. The Seven of Wands, kemudian ada The Four of Wands. Oke, ini masih dalam tahap challenging, katanya tahap ujian. Dimulai dari hari ini sampai dengan mungkin pertengahan minggu ini guys. Tapi sesudah masuk ke bulan Januari, aku lihat masa-masa challenging itu sudah selesai. Dan kemudian kamu akan mulai bisa bernapas lega Aries, kayak mulai stabil, tidak goyang lagi, yakin dengan keadaanmu, merasa tenang guys, calm, atau ada kayak kepercayaan diri yang kuat. Aku nggak tahu ini tentang apa, kamu yang tahu ya. Jadi kalau menurut kamu guys ini masih lama, enggak, ini nggak lama lagi. Kalau menurut kamu challenge atau tantangan ini masih lama nggak sih Ray? Pusingku ini masih lama nggak sih Ray? Ketakutanku ini masih lama nggak sih Ray? Ketakutanku ini enggak guys, kayak something good happen. Mudah-mudahan ini di pergantian tahun nanti guys, dari Desember 2024 masuk ke Januari 2025. It's like kamu akan bernapas lega Aries. Entahlah itu tentang kabar baik yang akan kamu terima guys, atau bisa jadi mungkin ada yang diselesaikan. Aku nggak tahu apa itu yang diselesaikan, tapi yang jelas it will make you feel comfort.
Oke, The Four of Wands ini kayak akan bikin kamu tenang dan lega sekali katanya. Kalau ada keputusan yang kamu tunggu guys, keputusan akan datang dalam 1 minggu ke depan. Kalau ada kabar baik yang sedang kamu tunggu, kabar baik akan segera datang dalam 1 minggu ke depan. Atau apapun itu guys, yang pasti memberi kepastian akan segera muncul sebelum 7 hari ke depan katanya. Oke, kartu nasihat dari semesta untuk kamu Aries ada conclusion are within reach. Kesimpulan ada di depan mata, keputusan ada di depan mata. Kayak gini guys, akhirnya kepastian muncul gitu deh. Yang paling penting untuk kamu ketahui ya Aries. Jadi guys, kadang-kadang orang menunggu kepastian, tapi ketika kepastian datang dia tidak siap. Nah, kamu harus menjadi Aries yang siap dalam menerima kepastian tersebut, because something sure will come to you before 7 days on the head. Oke? Kita segera teruskan guys untuk fire sign yang kedua. This is the strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Ten of Swords dan yang di bawah ada the Knight of Pentacles. Oke, it's like you are coming out from a very very difficult situation here Leo. Dan kemudian di awal tahun ini kamu akan mulai menyusun rencana guys. The Ten of Swords itu selalu tentang ending of a very difficult situation, karena Ten of Swords itu selalu cerita akhir ya guys. Semua angka 10 itu akhir di kartu tarot. Oke, jadi kayak ada penderitaan, kesulitan, masalah yang akan selesai seiring dengan berakhirnya tahun 2024 ini. Dan di tahun 2025 kamu sudah bisa create new plan about your life. Apapun itu aku nggak tahu ya. Bisa jadi mungkin akhir dari masa sulit dalam bisnis. Kemudian di 2025 kamu sudah bisa memulai membuat rencana baru mengenai bisnismu. Apakah itu akan ganti bidang usaha atau akan tutup bisnis lama, bikin bisnis baru atau macam-macam lah guys. You know what I mean, oke? Yang jelas guys, it's like about rescuing yourself. Kamu kayak sedang menyelamatkan dirimu guys. Plan ini kayak menyelamatkan dirimu supaya tidak lebih lama berada dalam the Ten of Swords ini. Oke, kalau gitu keadaannya mungkin kamu akan meninggalkan sebuah tempat, meninggalkan seseorang, saying goodbye to somebody, atau dengan berani mengambil keputusan penting dalam hidupmu untuk kemudian membuat kembali rencana-rencana yang baru dalam hidupmu. It's like epiphany guys for the next 7 days for you Leo. This is good guys. The end of a talk cycle approach. Berakhir ini aku lihat guys. Masa sulit yang berakhir. Congratulations Leo ya. Kita akan bahas ini di video extended guys. Nanti kira-kira dia seperti apa berakhirnya. Silakan kamu nanti cek keyboard di video extendednya. Oke, kita teruskan guys untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Di awal ada the Tower dan kemudian ada the Two of Wands. Kayak kamu kan menyadari kesalahanmu katanya Sagittarius di awal minggu ini. Dimulai dari hari ini atau sampai 2-3 hari ke depan, kamu akan menyadari kesalahanmu dan akan ada penyesalan di akhir minggu ini. Kenapa aku bikin begini? It's like contemplation, kayak sedang merenung di 1 minggu ke depan. Yang perlu aku sampaikan sama kamu di sini Sagittarius, nggak perlu ada penyesalan lagi katanya guys. Because the Two of Wands is also about planning, rencana. You need to be prepared about what's your plan in the immediate future. Begitu nanti kamu menyadari kesalahanmu, segeralah kamu merencanakan untuk ngefixkan atau memperbaikin guys, atau mungkin menggantikan. Tapi yang jelas intinya jangan terlalu banyak mellow, galaunya, karena kamu telah menyadari kesalahanmu tadi. Kayak begitu Sagittarius.
Bisa jadi sadarnya kamu atas kesalahanmu ini datang berbarengan dengan sebuah masalah besar guys, malapetaka di awal minggu ini, dimulai dari hari ini. Dan ingat, bukan waktunya untuk bersedih-sedih, galau-galau, menyesali, kok kenapa ya aku begini, kok kenapa enggak. But you need to do something fast, dengan cepat. Mungkin ada yang perlu diselamatkan, Sagittarius. Ada beberapa hal tersisa yang perlu diselamatkan, yang masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kamu terlalu lambat memikir-mikirkan atau membayangkan tentang kesalahanmu itu, mungkin yang seharusnya bisa diselamatkan, jadi nggak ada sama sekali yang bisa diselamatkan. Think fast and then action fast di 1 minggu ke depan ini Segi ya. Karena kamu kayak dibangunkan dari mimpi kayak ini. Tak lihat dengan datangnya The Tower di awal minggu, oke? It's time to take action katanya guys. Jadi jangan melamun, jangan bersedih, jangan lambat, jangan pundungan masuk kamar, kunci kamar, nangis-nangis India Bombay gitu. Jangan guys ya. Langsung take action katanya. Masih ada yang bisa diselamatkan Sagittarius. Masih ada yang bisa diselamatkan, oke? Oke. Berakhir sudah untuk fire sign guys, kita lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oke Libra, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Nine of Wands, this is responsibility. Yang di bawah ada the Ace of Swords, adjustment. Kayak kamu terlalu pede katanya di awal minggu ini, Libra. Dan kemudian di akhir minggu kamu menyesal karena terlalu pede gitu. Kayak gitu deh guys ya. Oke, jadi contoh nih, contoh gini, bos bilang, Libra, lu lagi sibuk ngerjain ini dan ini ya? Iya pak. Boleh nambah 2 lagi nggak? Kamu kayak kepedean banget. Boleh dong pak. Kalau nambah 2 lagi mah kecil gitu. Oke, tapi selesai 1 minggu ya. Ya siap pak. Nggak sampai seminggu nih mah selesai. Oke, kamu bilang gitu lagi guys. Baru hari ketiga udah keteteran kamu guys. Gimana nyelesainnya nih? Aduh, kenapa sih gue pede banget? Kenapa sih gue mulutnya nggak bisa dikontrol? Nah, kayak begitu kurang lebih baunya Libra di 1 minggu ke depan. So, if you don't want to be in problem by the end of this week, watch your mouth at the start of the week. Dimulai dari hari ini, hati-hati mulutmu, Libra katanya, jaga mulutmu baik-baik. Jangan terlalu menggampangkan segala sesuatu, jangan terlalu menganggap remeh apapun itu. Oke, pertimbangkan baik-baik sebelum kamu bicara katanya, sebelum kamu nanti kena masalah guys yang kamu bikin sendiri di akhir minggu ini. Oke, kartu nasihat untuk kamu, show the world the real you. Oke. It's like showing off, kayak ada yang memang kamu tunjukkan Libra di sini, but it's must be under your control. Oke, kamu tuh kayak niat pamernya tinggi banget, which is sebenarnya bagus, adalah sebenarnya bagus. Tapi kalau itu sesuai dengan kemampuanmu, nggak masalah kan guys kalau kita menunjukkan sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Nggak salah kan kalau kita itu menunjukkan mobil baru karena memang kita punya uang untuk beli mobil baru, ya nggak sih? Nggak masalah kamu menunjukkan kemampuanmu kalau kamu memang mampu. Nah masalahnya Libra, kamu mau menunjukkan bahwa kamu mampu padahal sebenarnya kamu nggak mampu. That's the problem, that's our situation guys di 1 minggu ke depan. Jadi biar kamu gak kena masalah di akhir minggu, hati-hati bicara atau jangan terlalu menganggap remeh segala sesuatu di awal minggu. Oke. Yuk kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Air sign ada The Lovers. Ini kartunya para Geminul. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang di atas ada The Five of Swords, keras kepala. Yang di bawah ada Hermit, menghilang. Kayak gini nih Gemini, kamu itu kayak koar-koar di awal minggu ini. I will stand by here, I will always be here. You can count on me, you can count on me for one
2, 3, I'll be there. Kayak begitu guys, oke. Dan di akhir minggu kamu kaburan menghilang. Jadi kayak gini, lu lagi ada masalah ya, don't worry baby, my friend, misalnya ini bestimu ya. Gua gak akan ninggalin lu, my friend, sambil tepuk-tepuk bahu dia. Sampai lu selesain masalah ini, I'll be here, begitu. Dan kemudian di akhir minggu, kok ternyata masalah dia berat banget ya. Kok sampai ada polisi ya, kok sampai ada preman ya gitu, kamu kabur. Nah, kamu kayak yakin banget di awal minggu tentang kekuatanmu, kemampuanmu, dan di akhir minggu kamu kabur guys. Kamu gak tunjukkan kekuatanmu tadi lagi. Keyakinanmu itu tiba-tiba ambiar. Kepercayaan dirimu tiba-tiba hilang. Oke. Prosperity lies ahead. Oke. Don't give up just yet, katanya Gemini. Jangan kaburan. Perjuangkan terus, jalani terus. Karena yang kamu incar guys sudah ada di situ. Tapi untuk menemukannya dibutuhkan keseriusan dan usaha, katanya. Kurlap seperti itu Gemini. Dan kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini di video extended ya. Oke guys, kita teruskan untuk air sign yang terakhir, ada The Star. Ini kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Aquarius, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Knight of Swords dan yang di bawah ada The Page of Pentacles. Knight of Swords ini adalah konflik guys. Cari-cari masalah sama orang aku lihat. Dan kemudian The Page of Pentacles ini kayak kena pelajaran. Sok jagoan di awal minggu Aquariusnya, dan di akhir minggu kena pelajaran, dapat pelajaran. Mari kita ambil contoh kayak gini guys. Punya sepeda motor geber-geber, karena itu baru lewat, gampang banget jadiin contohnya. Dan kemudian, wih ini geber-geber keren banget nih, gue ganteng banget, gue naik sepeda motor geber-geber gini gitu guys. Pada asli mah kampungan banget ya. Dan kemudian wow, di komplek gitu dong guys ya. Marah dong satu komplek, cuman gak ada yang berani karena preman mungkin kamunya Aquarius. Dan kemudian diam aja merekanya, kamu tetap gebar-geber. Wes nih lihat semua, gue jago banget nih. Wow, pas itu masuk lo kecomberan. Wah, hahaha, semua orang pada ketawa tepuk tangan. Kayak begitu yang mau terjadi sama kamu Aquarius di 1 minggu ke depan, oke? Cari-cari masalah di awal, kena pelajaran di akhir minggu. Adjustment are required. Kamu harus mengubah sesuatu, katanya. Adjustment ini kan guys, ubah suai, diatur ya. Jadi kalau ini gaya yang kebanyakan, jangan kebanyakan gaya Aquarius ya. Kalau ini bacot yang terlalu besar, jangan terlalu besar bacot. Kalau ini guys, kesombongan yang terlalu tinggi, terlalu hakiki kesombongannya, jangan terlalu sombong. Oke. Knight of Swords selalu cerita tentang yang negatif guys. Kalau di Be Delightful, karena dia tuh tentang menyerang orang, agresif menyerang orang, dan itu yang bikin kamu dalam masalah. Sedapat mungkin guys, yang bukan urusanmu jangan kamu urusin. Sedapat mungkin yang bisa didamaikan, pilihlah damai. Kalau misalnya kamu nyenggol mobil guys, atau mobil kamu disenggol di jalan misalnya nanti di 1 minggu ke depan, sebenarnya mah nggak masalah banget itu ya, nggak ribet-ribet banget rusaknya, dan kamu masih ada asuransinya misalnya begitu. Itu kan sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan ya guys. Tapi ini gara-gara ini nih, gara-gara penyok mobil saya jadi nggak bisa pakai mobil saya ini bisnis selama 7 hari ke depan karena harus masuk bengkel, dan nilai bisnis saya kurang lebih sekitar 7 miliar selama 7 hari. Mampus deh kalau gitu keadaannya. Kurangi kayak gitu, karena kamu nanti akan kena batunya katanya di akhir minggu. Oke. Lebay lu Aquarius. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita segera pindah elemen. Berikutnya adalah elemen air. Kita mulai yang pertama dari The Chariot. This is Cancerian energy. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang di atas ada The Two of Swords, yang di bawah ada The Nine of Swords.
Kamu masih belum bisa membuat keputusan katanya Cancer ya. The Two of Swords itu seperti di persimpangan jalan guys. Dan The Nine of Swords adalah overthinking, terlalu banyak pikiran, insomnia, nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Oke. Jadi lagi-lagi aku harus bilang ini ke kamu guys, karena ini adalah tugasku sebagai tarot reader. The Two of Swords itu kiri kanan 50% gain, 50% loss. Untuk kalian yang sering main ke channel aku pasti sudah familiar dengan ucapan itu guys. Jadi bukan tentang membuat keputusan yang benar, tapi tentang berani dengan cepat mengambil keputusan, karena kamu gak bisa menunda lebih lama lagi. Banyak Cancer yang akan menunda, tunggu deh lewat tahun baru ini dulu deh, lewat tahun baru ini dulu, baru deh dipikirin lagi, kayak gitu guys. Karena ini kan readingan beririsan ya, 2024 ke 2025 waktunya. Mungkin nanti sesudah tanggal 7 berlalu guys, kamu bilang habis Januari dulu dah, habis Januari kali ini fix deh, habis Januari gue pasti akan udah bisa tegas, kayak gitu. Ternyata enggak, habis Januari pun kamu masih belum bisa tegas. Ini kayak penundaan yang sudah cukup lama mengenai sesuatu. The Two of Swords itu guys, berdiri di persimpangan jalan itu bahaya, karena bisa jadi ditabrak orang dari belakang ya. Sebelum lu ditabrak dan akhirnya lu nggak bisa milih, mending lu bikin pilihan deh sekarang, membuat keputusan sekarang, dan bertanggung jawablah atas keputusanmu. Itu yang paling penting perlu kamu ketahui mengenai The Two of Swords ya. Kartu nasihat dari semesta untuk kamu adalah balance spirituality and practically. So it's like your religion, spiritual, and action itu harus seimbang katanya guys. Jangan terlalu duniawi banget, dan jangan terlalu surgawi banget ya. Jadi mungkin The Two of Swords ini tentang balancing about duniawi dan surgawi, dan kemudian kamu kayak berdiri di tengah guys, menghadapi sebuah situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Kalau dari sisi duniawi mah begini, tapi dari sisi surgawi mah begono. Aku harus pilih yang mana ya? Kelamaan lu Cancer katanya. Kelamaan, oke. Jadi segera buat keputusan dan pastikan harus seimbang katanya antara surga dan dunia. Oke. Oke guys, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada The Death. Ini kartunya Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada kartu The Seven of Wands dan juga ada kartu Temperance. Oke, kamu kayak keberatan, kewalahan di awal minggu ini dengan sesuatu. Scorpio, I don't know what is that. Kamu yang tahu, bisa jadi kerjaan banyak banget, orderan banyak banget, kayak begitu guys. Atau bisa jadi masalah gue banyak banget. Kok yang suka sama gue banyak banget? Kenapa istri orang pada ngeliatin gue semua, pada naksir gue semua? Nggak sanggup deh gue menghadapinya, kayak gitu. Seven of Wands ini adalah insecurity, tentang how to protect yourself. Dan kemudian katanya bertahanlah Scorpio, karena sebelum minggu ini berakhir bantuan akan datang dikirimkan ke kamu. Ada Temperance datang di sini guys, sehingga kamu tidak akan berjuang sendirian. Universe akan membantu kamu berjuang. Iya gitu guys. Nasihat dari semesta, your commitment is being tested. Berarti ini ujian ya guys, tentang komitmen. Apapun yang menyerang kamu ini guys di awal minggu ini, yang bikin kamu kewalahan tadi, itu berarti berkaitan dengan komitmenmu. Oke. Jadi kayak gini, aku berjanji tidak akan merokok lagi. Aku sudah berkomitmen ini tidak akan merokok lagi, dan ini sudah masuk ke bulan ketiga aku tidak merokok. Dan kemudian guys, di akhir tahun ini ada pesta perpisahan tahun guys, mau masuk tahun baru. Teman-teman pada datang minum, jangankan minum guys, ngerokok semua diiniin gitu, dikerjain. Sampai yang itu juga dikerjain. Kamu tuh kayak no, aku nggak mau sampai merokok lagi gitu. Tapi komitmenmu sedang diuji di masa-masa yang sulit katanya. Kalau kamu bisa lewati 7 hari ini guys, oke, tepat pada waktunya berarti ya. The Temperance ini akan muncul sebelum 7 hari berarti. Jadi kayak ada usaha darimu dan kemudian akan dibantu oleh semesta, kayak begitu. Dan ini berkaitan dengan komitmen yang sedang diuji. Oke, kamu dapat video extended Scorpio, nanti kita akan bahas ini di video extended guys. Oke. Lanjut guys ke water sign yang terakhir. This is the Moon. Kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar?
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The Seven of Swords dan di bawah ada Justice. Ya, kayak gini ya. Udahlah, ikhlasin aja, pasrahkan aja, lepaskan aja. Nanti kamu akan dapat gantinya kok, kayak gitu guys. Jadi kayak ada perjuangan yang kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya Pisces. Pantang menyerah ini baunya. Dan di awal minggu ini kamu kayak udah gak sanggup lagi guys memperjuangkannya. Kamu menyerah, lalu itu hilang, lepas. Dan sebelum 1 minggu ini guys akan diberikan gantinya untukmu katanya. Mungkin ini rezeki guys, mungkin ini project, mungkin ini orderan, oke. Orderan untuk bisnismu atau apapun itu guys. Intinya kamu berjuang. But it's not yours berarti ya. Itu bukan milikmu berarti. Kalau milikmu mah kamu pasti bisa menjalankannya. Tapi ini kamu tidak mampu lagi. Karena The Six of Swords ini adalah kartu menyerah guys. Keluar dari medan pertempuran yang bukan milikmu. That's why it's not yours. Apapun yang sedang kamu perjuangkan itu it's not yours. Dan ketika kamu udah lepaskan guys, baru kamu melihat penggantinya diberikan kepadamu. It's like there's a replacement here for you. Berarti kalau ini tadi tentang orderan untuk bisnismu gitu misalnya guys ya, terlalu banyak banget nih, ada klien, bisa nggak Bapak Ibu Pisces saya minta bikinin kue misalnya guys, cake yang semua bahan-bahannya diambil dari kutub utara. Kamu itu mungkin tipe yang customer oriented guys. Dari kutub utara bu? Iya. Emang apa bu yang ada di kutub utara? Bukannya mereka itu semuanya ngimpor tepung, ngimpor gula. Nggak mau tahu. Pokoknya semua bahan-bahannya harus dari kutub utara. Saya bisa bayar kamu Pisces 100 juta untuk 1 buah cake. Tapi yang pasti kamu bikin seperti apa yang saya minta. Ribet banget toh guys. Dan karena kamu customer oriented, bingung dong kamu. Kamu coba dong kontak-kontak teman kamu. Ada nggak sih yang bisa ngambil tepung dari kutub utara? Tolong dong masukin bla 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 bla. Dan kemudian nggak bisa, kamu sampai menyerah. Nggak bisa kamu menyediakan pesanan si ibu tadi yang minta cake-nya itu dibuat pakai bahan-bahan yang semuanya berasal dari kutub utara. Kemudian itu lepas toh, that's the Six of Swords. Tapi begitu kamu lepaskan, kamu rasa, untunglah, walaupun nggak bisa mencapai target gua untuk customer oriented, tapi nggak apa-apa lah, udah nggak sanggup, gue pusing banget gitu. Nggak lama berikutnya datang telepon lagi Pisces. Bapak Ibu Pisces bisa tolong bikinin saya pesanan cake. Saya bisa bayar 500 juta. Kata, kan 5 kali lipat tuh guys diganti. Yang itu mah cuma bayar 100 juta. Iya silakan, mau cake yang macam apa ya? Mau cake yang kayak gimana? Saya mau cake yang semua bahan-bahannya dari dasar laut Antartika katanya. Hampus deh aja. Nggak sampai segitu Pisces. Gue suka ngomong sama lo Pisces, karena itu gue panjang-panjang kalau nge-reading lo. Oke, a very climax approach ya, sampai ke titik darah, ke klimaksnya gitu. Oh yes, ke klimaksnya. Kayak gitu. Enggak sampai gitu Pisces. Klimaksnya ini adalah maksudnya titik mentoknya guys, sampai tidak mampu lagi dan akhirnya menyerah. Itu yang terjadi 1 minggu ke depan, tapi kurang dari 1 minggu juga guys, penggantinya, hilalnya akan kelihatan katanya. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Mari kita singkirkan dulu the moon ini. Halo Virgo, kemudian halo Leo, kemudian halo Gemini, dan halo Scorpio. Kalau kamu tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat mengenai 1 minggu ke depan guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan urgent message for the next 7 days untuk akhir tahun 2024 sekaligus awal tahun 2025. Selamat menyambut tahun baru 25. Wish you all the best guys. Sampai ketemu lagi. Dadah.